Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau mengasihi kami, dan Engkau sudah memilih kami menjadi milik-Mu, dan Kau sudah berikan kepercayaan untuk menjadi raja-raja dan imam-imam yang memerintah di atas muka bumi ini. Tuhan, biarlah Engkau terus memampukan kami, Engkau terus melayakkan kami, sehingga kami dapat melaksanakan akan setiap tugas dan kepercayaan yang Kau berikan kepada setiap kami. Bapa, pada pagi hari ini kami mau merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau membuka mata rohani kami, sehingga kami dapat memahami Tuhan, panggilan-Mu atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati kami. Amin. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu kita masih ingat akan pesan Tuhan yang kita terima pada akhir tahun 2024 dan juga awal tahun 2025, yang dimana Tuhan mengatakan supaya kita pergi memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Pada pagi hari ini kita akan belajar dari pengalaman Rasul Paulus dan Barnabas, di mana mereka berdua mengikuti tuntunan Tuhan untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Artinya memberitakan Injil kepada orang bangsa-bangsa di luar bangsa Yahudi. Kita tahu bahwa Rasul Paulus adalah seorang yang sangat radikal, dan di dalam kehidupannya, pada awal kehidupannya banyak sekali melakukan perbuatan-perbuatan yang kejam. Tetapi ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka hidupnya diubahkan menjadi ciptaan baru yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Di dalam proses kehidupan Rasul Paulus, kalau kita belajar itu tidak langsung begitu bertobat langsung menginjil. Tetapi ada jangka waktu ya, lebih dari 10 tahun di mana Tuhan itu mempersiapkan Rasul Paulus untuk bisa menjadi seorang penginjil. Dan dalam anugerah Tuhan, Rasul Paulus ini akhirnya bisa bergabung dengan murid-murid Tuhan Yesus yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Dan di dalam fellowship mereka, pada suatu hari mereka itu mengadakan doa puasa. Itu yang bisa kita baca di Kisah Rasul 13 ayat 2-3. Mari kita baca bersama-sama. 2-3. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang kutentukan bagi mereka. Maka berpuasalah dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Ya. Jadi dari sini kita belajar bahwa kalau kita mau pergi kepada bangsa-bangsa untuk memberitakan Injil, kita harus mengawali semuanya dengan berdoa, dengan mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang menjadi tuntunan Tuhan, siapa yang harus pergi, dan sebagainya. Kita benar-benar tidak memakai pikiran kita sendiri, tetapi mencari tuntunan Tuhan, seperti Paulus dan Barnabas. Dan ketika mereka berdoa, Roh Kudus menyatakan bahwa Barnabas dan Saulus yang dikhususkan oleh Tuhan untuk tugas yang sudah ditentukan. Dan sebelum mereka berangkat untuk memberitakan Injil, mereka berdoa sekali lagi ya. Di ayat 2 itu dikatakan mereka beribadah dan berpuasa, tapi di ayat 3 mereka sekali lagi berpuasa dan berdoa, dan teman-temannya itu meletakkan tangan ke atas kedua orang itu. Mereka membiarkan keduanya pergi. Jadi di sini kita belajar bahwa kalau kita mau pergi
memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa, kita tidak boleh lupa mengawali semua bersama dengan Tuhan. Dan setelah itu Paulus dan Barnabas pergi untuk memberitakan Injil. Semula mereka memberitakan Injil itu hanya kepada orang-orang Yahudi yang ada di luar Yerusalem. Tapi ketika mereka memberitakan Injil di berbagai tempat, ternyata tidak semua bangsa Yahudi itu mau menerima Injil yang diberitakan. Bahkan banyak, tidak sedikit yang melawan, yang memberontak, bahkan memusuhi akan Paulus dan Barnabas ini. Karena itu mereka kemudian ingat akan firman Tuhan. Itu yang dikatakan di dalam Kisah Rasul 13 ayat 47. Ya, akhirnya Barnabas dan Saulus menyadari bahwa ingat, oh ya, firman Tuhan itu sebetulnya mengatakan seperti ini. Mari kita baca Kisah Rasul 13 ayat 47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Ya, jadi ketika sudah menghadapi kenyataan ternyata bangsa Yahudi itu banyak yang menolak, akhirnya mereka ingat, oh iya, Tuhan kan sudah bilang, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Jadi kedua hamba Tuhan ini sadar, oh ya, kami ini harus pergi bukan hanya kepada bangsa Israel saja, tetapi kepada bangsa-bangsa lain. Dan juga diteguhkan di dalam pengalaman Petrus, di mana Petrus itu suatu hari berdoa dan ada kain yang isinya binatang-binatang haram, dan Tuhan berkata makanlah. Dan ternyata dengan penglihatan itu Tuhan sedang mempersiapkan Petrus untuk menginjil kepada Kornelius. Sedangkan Kornelius itu bukan orang Yahudi. Ya, jadi akhirnya mereka tahu, oh ya, saya harus pergi kepada bangsa-bangsa. Nah, kemudian di Kisah Rasul 14 ayat 1 sampai dan selanjutnya, di situ kita belajar akan sepenggal pengalaman Paulus dan Barnabas di dalam perjalanan pelayanan memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Dan ternyata kalau nanti kita lihat perjalanan pelayanan itu memang macam-macam kejadian yang terjadi. Tetapi kita akan melihat bahwa Paulus dan Barnabas itu maju terus walaupun banyak rintangan dan tidak sedikit tantangan yang mereka hadapi. Ya, kita baca dulu di Kisah Rasul 14 ayat 1. Kita baca 2-3. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Ya, di sini kita melihat bahwa Paulus sama Barnabas itu belum menginjil sampai keluar, tapi masih masuk ke rumah ibadat orang Yahudi. Dan di situ Rasul Paulus mengajar sedemikian rupa dikatakan sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Ya, di sini kita melihat bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Jadi kalau kita memberitakan Injil, kita harus menyadari bahwa bukan kita yang akan membuat orang bertobat. Bukan kita yang akan bisa merubah akan kehidupan seseorang atau suatu bangsa. Tetapi Injil itu sendiri yang akan bekerja. Sesuai dengan firman Tuhan di dalam Roma 1 ayat 16. Firman Tuhan berkata, Roma 1 ayat 16,
Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ya. Ketika kita memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa, kita harus pegang ayat ini. Bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Bukan hasil usaha manusia orang bisa diselamatkan. Tetapi Injil itulah yang seperti magnet. Injil itu seperti magnet yang bisa menyedot, ya, bisa menghisap orang-orang yang mau percaya itu untuk mereka menjadi milik Tuhan. Itu yang harus kita pegang. Kalau kita berpikir bahwa saya yang harus membuat orang percaya, saya yang harus membuat orang percaya Yesus, pasti kita tuh bakal stres menghadapi pelayanan. Tapi kalau kita punya pikiran bahwa punya kepikiran yang benar, yang sesuai dengan firman, bahwa Injil itu sendiri yang akan menyelamatkan orang, maka tugas kita adalah memberitakan. Nanti selanjutnya Tuhan yang akan berkarya di dalam setiap hati orang yang mendengar kabar baik dari Tuhan. Jadi kalau Injil diberitakan, maka hanya ada dua pilihan. Orang mau terima atau tidak mau terima. Kalau mau terima, maka mereka akan dipindahkan dari kegelapan menjadi terang, masuk dalam kerajaan terang Tuhan Yesus. Tetapi kalau tidak mau menerima, berarti mereka menolak Yesus, menolak Injil. Jadi kalau kita memberitakan Injil di dalam pelayanan, kalau ada orang menolak, kita jangan merasa, oh saya kok ditolak ya. Yang ditolak tuh bukan kita. Yang ditolak itu adalah Injil itu, Tuhan sendiri. Jadi jangan berkecil hati kalau dalam pelayanan kita merasa, oh saya ditolak gitu. Lalu kita patah semangat dan udahlah nggak mau nginjil lagi karena ditolak gitu ya. Jadi baperan istilah anak zaman sekarang. Ya, kita jangan sampai begitu, tetapi kita terus maju. Kita belajar seperti Rasul Paulus. Lalu ayat yang selanjutnya di dalam ayat yang selanjutnya, ayat berapa ya? Yang bunyinya begini. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Ya, yaitu. Jadi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi orang yang tidak menolak firman itu adalah orang yang bisa diperalat oleh kuasa-kuasa kegelapan untuk menghambat di dalam pemberitaan Injil. Ya, kalau orang belum mengenal Tuhan, orang yang tidak tahu apa-apa, mereka tuh tidak punya pikiran apa-apa. Tapi justru orang yang sudah mendengar Injil, yang sudah mengerti firman, tetapi tidak mau menerima, tidak mau menjadi pelaku firman, orang itulah yang bisa diperalat oleh kuasa-kuasa kegelapan sehingga menghambat pemberitaan Injil. Bahkan dikatakan mempengaruhi orang lain supaya orang-orang tuh pada benci sama Paulus dan Barnabas, supaya orang-orang ini jelek-jelekin gitu, menjelek-jelekkan Paulus dan Barnabas. Dan pengaruh itu membuat pengaruh yang jelek itu sepertinya cepat sekali merambat, mempengaruhi dan menghambat akan pemberitaan firman Tuhan. Ya, jadi kita jangan heran
kalau ternyata seringkali di dalam memberitakan Injil, yang menjadi penghalang dan yang menjadi penghambat itu bukan orang yang belum mengenal Tuhan. Tapi justru orang-orang yang sudah mengerti firman, sudah mendengar firman, bahkan sudah jadi Kristen, tapi mereka tidak mau menerima Injil, tidak mau mengikuti jalan Tuhan, tidak mau taat. Mereka itulah yang justru diperalat, dimanfaatkan oleh kuasa kegelapan. Karena itu kita harus waspada bahwa di mana-mana ketika kita memberitakan Injil, di belakang orang-orang yang tidak mau taat itu ada kuasa-kuasa kegelapan yang memperalat orang itu. Dan kita juga sebagai orang yang diutus Tuhan untuk memberitakan Injil, kita juga harus hati-hati. Jangan sampai kita ini karena sesuatu hal lalu kita menjadi marah dan akhirnya kita bisa diperalat juga oleh kuasa kegelapan untuk menghambat pekerjaan Tuhan, untuk mencegah orang-orang mendengar firman. Itu yang benar-benar di dalam kita pergi memberitakan Injil itu harus hati-hati. Hati-hati terhadap orang yang menolak firman sehingga diperalat oleh iblis, maupun kita sendiri yang kita pun bisa diperalat gitu. Jadi hati-hati. Ya. Kemudian yang selanjutnya kita melihat bahwa sekalipun Rasul Paulus itu menghadapi tantangan, dijelek-jelekin, difitnah mungkin, ya memang di sini tidak ditulis difitnah. Pokoknya diprovokasi, ada yang memprovokasi untuk benci kepada Rasul Paulus. Tetapi mereka itu tidak putus asa. Di dalam ayat selanjutnya dikatakan, Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Ya, jadi di Ikonium ketika Paulus menghadapi tantangan, Paulus tidak putus asa, tidak terus kabur. Tetapi mereka tetap tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan ketika kita bertahan di dalam pelayanan, ayat selanjutnya berkata, dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Ya, jadi kita belajar di sini bagaimana Paulus dan Barnabas tidak menjadi kecil hati pada waktu menghadapi tantangan dalam pelayanan. Mereka tetap setia dan Tuhan turut bekerja. Ketika ada Injil diberitakan, firman Tuhan berkata Tuhan itu turut bekerja dengan mengaruniakan kepada mereka tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa mujizat itu bukan karena pekerjaan manusia. Mujizat itu terjadi karena Tuhan yang bekerja. Dan Tuhan bekerja ketika firman diberitakan. Ya, jadi tugas kita memberitakan firman Tuhan itu ketika kita taat, maka mujizat terjadi ya kalau kita belajar dari firman Tuhan seperti itu. Lalu dengan kejadian itu dikatakan, banyak orang di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Ya. Di mana diberitakan firman, orang tidak bisa menjadi abu-abu. Harus mau terima atau tidak terima. Kalau tidak menerima, berarti mereka masih tetap tinggal di dalam kegelapan. Ayat selanjutnya berkata, maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang Yahudi itu bersama-sama dengan pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Ya.
Di mana ada Injil diberitakan, di situ kuasa-kuasa kegelapan tidak tinggal diam. Karena itu di dalam, kalau ada saudara-saudara kita yang pergi memberitakan Injil ke pulau-pulau atau ke bangsa-bangsa, kita di sini di Sion harus banyak berdoa, harus banyak benar-benar minta supaya saudara-saudara kita yang memberitakan Injil itu dibungkus dengan darah Yesus. Ada perlindungan Tuhan yang berlapis-lapis, karena ternyata tantangan tuh bisa terjadi, ya. Dan di sini dikatakan setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Nah, di sini Rasul Paulus dan Barnabas akhirnya pergi ke tempat yang lain. Tadi waktu pertama ada tantangan, mereka tetap bertahan. Tapi saat ini ada tantangan, mereka lari. Ya. Jadi di sini kita belajar bahwa kalau di dalam memberitakan Injil, kita tuh harus minta pimpinan Roh Kudus. Ada saatnya Roh Kudus bilang bertahan di sini, terus tetap tinggal di sini. Ada saatnya, ayo kamu harus lari. Ya. Jadi mengikuti tuntunan Tuhan itu sangat penting. Jangan karepnya sendiri, ya. Kalau Tuhan bilang tetap di sini, tapi bilang saya nggak mau, nggak enak, orang-orang jahat di sini jahat, terus kabur. Kita tidak menyelesaikan, dan Tuhan tidak bisa melakukan mujizatnya. Atau kalau kita pakai pikiran sendiri, enggak, saya mau bertahan di sini, biarpun saya dilempari batu nggak apa-apa. Ya akhirnya kita bisa mati karena dilempari batu. Karena waktunya harus lari, nggak mau lari. Ya, jadi benar-benar kita minta tuntunan Roh Kudus di dalam perjalanan pelayanan memberitakan Injil. Nah, akhirnya mereka pergi dari Ikonium pergi ke Listra. Dikatakan di sini di ayat 8, di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdiri tegak di atas kakimu. Dan orang itu pun melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Di sini kita melihat suatu contoh mengenai Rasul Paulus ini memakai tongkat otoritas. Ya, seperti kita sudah di akhir tahun yang lalu kita sudah menerima tongkat gembala di tangan kanan dan tongkat kiri tongkat otoritas di tangan kiri. Maka tongkat itu harus digunakan gitu pada waktu yang tepat. Seperti Rasul Paulus ini ketika melihat ada orang yang lumpuh, tidak bisa berjalan. Dan Rasul Paulus memakai otoritas untuk bisa mendatangkan kesembuhan, mengusir penyakit itu dan membuat orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan dengan Rasul Paulus itu mau bertindak menggunakan tongkat otoritasnya. Nah, selanjutnya ketika terjadi mujizat yang luar biasa ini, dikatakan ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara. Ya. Jadi kalau tadi sampai mau dilempari batu sampai Paulus atau Barnabas itu harus lari. Tapi di sini di Listra ketika terjadi kesembuhan terjadi sebaliknya gitu ya, di mana Paulus dan Barnabas itu malah disanjung-sanjung. Bahkan dianggap sebagai dewa.
Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Jadi orang-orang datang bawa persembahan bukan buat Tuhan, tetapi buat rasul-rasul. Karena rasul-rasul yaitu Paulus dan Barnabas dianggap bahwa mereka tuh dewa yang datang ke dunia ini karena bisa menyembuhkan orang sakit. Wow. Di sini kita melihat bahwa di dalam perjalanan pelayanan itu banyak tantangan. Kalau tadi tantangannya itu dimarahin, dibenci, dilemparin batu. Sekarang tantangan yang baru yaitu disanjung, dipuji-puji, dihormati, dikasih persembahan. Coba sebagai manusia ya, kita senang enggak kalau dipuji-puji, kalau dihormati, kalau disanjung-sanjung? Wah, kita bisa kiwir-kiwir ya. Merasakan, waduh gimana. Nah ini juga tantangan. Dan iblis bisa ikut bekerja melalui situasi ini untuk membuat kita mencuri kemuliaan Tuhan. Untuk kita mungkin tidak lagi fokus sama Tuhan, tapi kita bisa fokus sama diri kita. Karena orang-orang menganggap diri kita nih, wah hebat, wah luar biasa, tidak ada yang seperti kamu gitu ya. Wah, kita bisa jatuh ke dalam dosa kembali karena sikap kita yang keliru. Tapi puji Tuhan, Rasul Paulus dan Barnabas tidak mempan. Ya. Mereka tetap sadar bahwa mereka itu adalah hamba Tuhan. Jadi Rasul Paulus berkata demikian, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Dalam zaman yang lampau Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun ia bukan tidak menyatakan diri dengan berbagai kebajikan, dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Paulus tidak mengambil kesempatan itu untuk dia, untuk keuntungan dirinya. Tetapi situasi itu justru dipakai oleh Paulus untuk kesempatan ini memberitakan Injil. Kamu tahu nggak bahwa kita tuh harus menyembah Allah yang hidup, yang menciptakan langit dan bumi dan sebagainya dan sebagainya. Dan ketika firman Tuhan diberitakan, firman Tuhan selanjutnya mengatakan, tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Ikonia dan Ikonium, Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu untuk memihak mereka. Jadi tadi Paulus disanjung-sanjung gak mempan, sekarang pakai cara lain lagi. Ya, kuasa gelapnya memakai lagi orang-orang yang tidak mau taat kepada firman Tuhan, membujuk orang-orang banyak. Dan dikatakan di sini lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota. Jadi Paulus dilemparin sampai tergeletak. Nah pada waktu tergeletak itu mungkin dia mati, mungkin dia pingsan. Tapi mereka menganggap oh ini sudah mati. Lalu mereka diseret katanya. Aduh bayangin ya, diseret keluar kota. Karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Tapi kemudian murid-murid orang-orang percaya itu datang kepada Paulus, mengelilingi dia dan tentunya berdoa ya tentunya ya. Dan apa yang terjadi? Bangkitlah ia. Wah, ajaib Tuhan. Ketika Injil diberitakan, hal-hal luar biasa terjadi. Paulus bangkit lalu masuk ke dalam kota. Jadi habis dilemparin batu, paling gak ya benjut ya. Paling enggak memar-memar ya, sakit ya pada pegel, pada
padan jarum gitu. Tapi ternyata Rasul Paulus luar biasa, dikatakan keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Jadi dia nggak peduli gitu mau badannya memar atau apa, atau mungkin nggak memar karena ada perlindungan Tuhan yang ajaib ya. Tapi kita lihat di sini bahwa Paulus dan Barnabas terus melanjutkan tugas memberitakan Injil. Karena mereka memulai dengan Tuhan, mereka diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, dan mereka terus berjalan. Sekalipun menghadapi banyak tantangan, tapi mereka tetap setia menyelesaikan tugas dan pelayanannya. Amin. Saudara, dari apa yang saudara dengar tadi firman-Nya bahwa belajarlah kita tetap setia dalam menghadapi apapun juga ya. Jadi kita belajar seperti yang pesan Tuhan akhir tahun ini, belajar meresponi apa yang Tuhan sedang kerjakan saat-saat ini. Dan yang kedua, kita harus belajar untuk benar-benar setia sampai tuntas ya. Kalau kerja ya sampai tuntas, jangan hanya separuh aja. Karena kami percaya dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup saudara dan saya, amanat agung harus digenapi, baru Tuhan datang ya. Kan dikatakan Injil itu harus sampai ke ujung bumi. Sebenarnya kalau saudara mikir ujung bumi itu sebenarnya mana sih? Karena kalau kita lihat kan dunia itu bulat. Ada yang mengatakan dunia lonjong, tapi firman Tuhan mengatakan dunia itu bulat. Nah, kalau saudara lihat bulat ini ujungnya mana? Utara, selatan, barat, timur, kita tidak tahu. Tapi yang dimaksudkan sampai ke ujung bumi itu adalah bahwa seluruh dunia ini harus mengenal dan mendengar Injil. Nah, untuk itu kita terus berdoa. Mungkin kita nggak bisa sampai ke terjadi pelosok-pelosok, tapi satu perkara, minta supaya dengan adanya media-media yang ada, dengan adanya internet yang ada, itu berita bisa sampai ke ujung bumi. Saudara, salah satu contoh saja tentang radio ya. Kita kan tidak bisa memasuki rumah-rumah yang benar-benar yang tadi dikatakan oleh Ibu Tin tadi, ada yang pro, ada yang kontrak, ada yang terima, ada yang tidak, ya kan? Ya yang tidak terima ini kan kita tidak bisa nembus. Tapi kalau saudara lihat, yang bisa menembus tembok itu radio, ya, TV, ya, YouTube itu bisa menembus akan tembok-tembok. Jadi kita harus belajar berdoa, Tuhan, biar seluruh rencanamu pemberitaan Injil itu harus sampai ke ujung bumi. Amin. Yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, Injil harus diberitakan kepada bangsa-bangsa sampai ke ujung bumi. Sehingga amanat agung-Mu tergenapi atas dunia ini Tuhan. Terima kasih buat semua dan semuanya. Ingatkan kami, pacu kami untuk kami meresponi. Lah kami tidak bisa pergi, kami bisa menjadi pendoa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami berdoa saat ini Tuhan, buat kami semuanya yang mengalami banyak masalah dalam hidup kami. Tantangan-tantangan, kegelapan yang ada. Tapi hari ini Engkau memberitahukan kepada kami, dalam menghadapi apapun pasti ada tantangan,
tapi ada sesuatu hal yang baik yang kami terima. Semua masalah kami, persoalan kami ini Tuhan, kami persembahkan kepadamu. Karena kami tetap akan berpegang kepada firman dan janjimu. Tahun ini adalah tahun kebaikan Tuhan. Tahun ini adalah tahun di mana Engkau memberikan kepada kami kekuatan dan berjalan di dalam kenikmatan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Buat kami percaya, buat kami pegang firman-Mu. Bapa, saat ini kami datang di dalam nama-Mu Tuhan. Kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami. Untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden serta semua jajaran pemerintahan. Dari RT RW sampai kepada gubernur. Kami minta anugerah-Mu untuk mereka ada di dalam pemeliharaan daripadamu. Hikmat, kebijaksanaan, takut akan Engkau ada dalam kehidupan mereka. Untuk dapat menjalankan roda pemerintahan Indonesia seperti yang Engkau mau. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan. Kami mau menyerahkan akan apapun yang Kau izinkan terjadi dengan adanya banyak bencana. Mulai kebakaran-kebakaran seringkali kami mendengar di mana-mana. Kami minta pemeliharaan daripadamu. Kami minta anugerah-Mu turun. Supaya apa yang Engkau rencanakan atas hidup kami tetap ada dalam perlindungan yang daripadamu. Terima kasih untuk semuanya. Tentang Megatrust pun kami persembahkan kepadamu Tuhan. Engkau atur sedemikian rupa. Karena langit, bumi, otoritas ada di dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau menerima akan urapan baru. Kami saat ini mau menerima akan kekuatan baru. Saat ini kami menerima akan daya tahan tubuh yang baru. Terima kasih untuk kasih setiamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam pengurapan. Kali ini kami tetap kembali kepada semula. Kita minta minyak kenikmatan. Hidup di dalam kebaikan Tuhan. Memenuhi akan seluruh kehidupan kami, taruh di dahi kita. Dioleskan pada mata kita, pada telinga kita. Biarlah hati kita pun ada di dalam kontrol yang daripada Tuhan. Hati kami penuh dengan kebaikan Tuhan. Semua yang tidak baik Tuhan sanggup untuk melepaskannya. Dan saat ini kami mau oleskan pada tangan kami Tuhan. Karena tangan ini akan dipakai untuk melayani Engkau. Tapi dipakai juga untuk bekerja. Untuk kami dapatkan semua berkat yang daripadamu. Berkaki kami juga Tuhan. Biarlah perjalanan kami penuh dengan lemak dan kenikmatan. Kemanapun kami pergi, kenikmatan, kebaikan-Mu mengejar kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.